Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jil Salma Fata Dalela, NIM U2019-3074, Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas BSA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi ilmu arut, bahar, serta taktik sebuah syair dalam bahasa Arab. Sebelum kita mempelajari tentang ilmu arut, bahar, serta taktik syair dalam bahasa Arab secara rinci, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari ilmu arut. Ilmu arut yaitu ilmu yang mempelajari benar tidaknya wazan dalam syair Arab. Ilmu arut pertama kali digagas oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Bashri. Lahirnya ilmu arut dilatar belakangi oleh keberadaan syair Arab yang sangat disenangi oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Imam Khalil bin Ahmad membagi wazan dalam ilmu arut menjadi 15 bahar dan ditambah satu lagi oleh muridnya yaitu Imam Ahfaz menjadi 16 bahar. Sebelum membahas tentang apa itu bahar, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu wazan dan tafa'il. Wazan atau tafa'il yaitu huruf-huruf berharokat dan huruf-huruf mati yang saling mengikuti, yang dibentuk sedemikian rupa dan dijadikan pedoman untuk suatu bahar dari bahar-bahar syair. Wazan syair atau disebut dengan tafa'il itu berjumlah 10, yaitu fu'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun, mutafa'ilun, maf'ulatu, dan mustaf'ilun. Setiap wazan atau tafa'il terdiri dari 3 komponen, yaitu sabab, watat, dan faswilah. Sabab yaitu kumpulan dari 2 huruf. Apabila kedua huruf itu berharokat semua, maka dinamakan sabab sakil. Dan apabila huruf yang kedua itu mati, maka dinamakan dengan sabab khafif. Sedangkan watat yaitu kumpulan dari 3 huruf. Apabila huruf yang mati adalah huruf yang ketiga, maka dinamakan dengan watat majmu'. Apabila huruf yang mati adalah huruf yang kedua, maka dinamakan dengan watat mafruk. Dan untuk komponen yang ketiga yaitu faswilah. Faswilah yaitu kumpulan dari 4 atau 5 huruf. Faswilah dibagi menjadi 2, yaitu faswilah kubro dan faswilah sugro. Setelah kita memahami apa itu wazan, tafa'il, dan komponennya, maka saya akan menjelaskan tentang apa itu bahar. Bahar secara bahasa artinya yaitu laut atau samudra. Sedangkan secara istilah yaitu wazan tertentu yang dibuat pedoman oleh penyair dalam membuat suatu syair. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa jumlah bahar dalam ilmu arut menurut Imam Khalil yaitu berjumlah 15 dan ditambah satu bahar lagi oleh Imam Afashi jadi berjumlah 16 bahar. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu jenis bahar dalam ilmu arut yaitu bahar romal. Sebelum saya membahas tentang bahar romal, saya terlebih dahulu akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada tafa'il yang otomatis nanti akan mempengaruhi bentuk wazan suatu bahar. Perubahan dalam taf'ilah ada 2 macam, yaitu zihaf dan ilah. Zihaf adalah perubahan pada huruf kedua dari sabab dengan cara menyukun atau membuang. Zihaf terbagi menjadi 2, yaitu zihaf mufrad atau tunggal dan zihaf muzdawij atau tersusun. Sedangkan ilah terdiri dari 2 macam, yaitu ziyadah atau tambahan dan naqs atau pengurangan. Perlu diketahui bahwa taf'ilah yang ada dalam sebuah bait syair dikategorikan menjadi 3, yaitu hasyu, arut, dan lorob. Arut adalah sebutan untuk taf'ilah terakhir pada separuh bait pertama. Dorob yaitu sebutan untuk taf'ilah terakhir pada separuh bait kedua. Dan hasyu adalah sebutan untuk taf'ilah dalam bait selain arut dan dorob. Setelah kita memahami apa itu zihaf, ilah, dan taf'ilah yang ada dalam suatu bait syair, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahar. Salah satu jenis bahar yang akan saya bahas yaitu romal.
Bahar romal memiliki rumus romzah, yaitu romalun zairoti, di mana zairoti tersebut yaitu fa'ilatun. Dan fa'ilatun pada bahar romal ini dibaca sebanyak 6 kali, yaitu fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun sampai 6 kali. Bahar romal ini memiliki dua bentuk arut, yaitu yang pertama mahdzufah dan yang kedua majzu'ah shahih. Untuk yang mahdzufah mempunyai 3 macam dhorob, yaitu dhorob shahih, maksur, dan mahdzuf. Dan untuk yang majzu'ah shahih mempunyai 3 macam dhorob, yaitu musabbaq, majzu' shahih, dan mahdzuf. Di dalam wazan bahar romal ini bisa menggunakan nada seperti ini: fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Seperti itu. Di sini saya akan memberi contoh syair berbahar romal yang arutnya mahdzuf dan dhorobnya shahih. Dan kita akan mentaktik syair ini juga. Syairnya seperti ini: Innama dunya ghururun kullaha misla lam'il alifi ardil qifari. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui suatu syair tersebut mengalami zihaf atau tidak, caranya yaitu kita mentaktik syair tersebut dengan mengikuti khot arudi. Seperti contoh yang saya tampilkan. Pada syair tersebut, kita harus mentaktik terlebih dahulu atau memotong-motong syair tersebut. Nah, memotong syair tersebut harus sesuai dengan khot arudi. Yang mana contohnya innamad dunya gururun kullaha, innamad dun dipotong sendiri, ya gururun dipotong, dan kulluha dipotong. Nah, jadi dipisah-pisah. Dan untuk innamad dun, nah itu sesuai dengan fa'ilatun. Nah, itu harus sesuai. Jumlah hurufnya juga harus sesuai dan harokatnya juga berharokat atau huruf mati. Nah, ya gururun fa'ilatun sesuai, dan kulluha itu fa'ilun. Nah, sedangkan dalam wazan pada bahar romal ini harus berupa fa'ilatun sebanyak 6 kali. Nah, pada kata kulluha, nah di contoh tersebut yang harusnya itu fa'ilatun, tapi di situ berupa fa'ilun. Nah, berarti kata kulluha tersebut mengalami ilhazaf, yaitu membuang sabab khafif dari akhir taf'ilah. Ya, dan huruf yang terbuang tersebut yaitu berupa huruf ta. Nah, kan seharusnya pada bahar romal itu berupa fa'ilatun sebanyak 6 kali. Nah, sedangkan pada kata kulluha hanya berupa fa'ilun. Nah, huruf taknya hilang, jadi itu mengalami ilah hazaf. Dan pada syair yang kedua yaitu mislalam il alifi ardil qifari. Nah, sama seperti yang syair pertama harus dipotong sesuai dengan khot arudi. Mislalam il alifi ar dan dil qifari. Nah, mislalam il itu harus sesuai dengan fa'ilatun, harus sesuai dengan jumlah hurufnya, dan hurufnya itu berharokat atau huruf mati. Nah, fa'ilatun sesuai, lalu alifi ar sesuai juga dengan fa'ilatun, dan dil qifari sesuai juga fa'ilatun. Nah, jadi untuk yang syair yang kedua yaitu dhorobnya shahih, tidak kemasukan zihaf maupun ilah. Untuk contoh yang kedua yaitu arutnya mahdzuf dan dhorobnya maksur. Contoh syairnya seperti ini: wa surufud dari la yabqalaha wa lima ta'ti bihi shammul jibal. Wa surufud dari la yabqalaha, kita taktik juga, kita potong seperti syair yang contoh sebelumnya. Fa'ilatun, 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 harusnya kan begitu pada wazan bahar romal. Nah, pada kata qolaha, nah itu hanya berupa fa'ilun. Jadi ini kemasukan ilah hazaf, sama seperti contoh syair yang pertama. Dan untuk syair yang kedua yaitu
walima ta'ti bihi shammul jibal. Nah, itu juga ditakdi sesuai dengan kata arudi. Walimata fa'ilatun, tibihim sham fa'ilatun. Dan untuk muljibal, nah itu hanya berupa fa'ilat, bukan fa'ilatun. Nah, jadi ini termasuk kemasukan ilah qasar, yaitu membuang huruf kedua dari sabab khafif serta menyukun huruf pertamanya. Fa'ilat, menghilangkan huruf nun dan menyukun huruf ta. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian ilmu arut, wazan, tafa'il, dan penjelasan sedikit tentang baharomal, serta mengetahui bagaimana suatu syair itu mengalami suatu perubahan, yaitu berupa zihaf atau ilah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Syukran lakum, ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.